Actually mayoritasnya nggak ada sih itu. Kalau untuk ngambil full selain semester kedua saya Nah ya, kemarin tuh alasannya banyak ini ya, tidak ada perkuliahan karena mengulang mengambil kuliah semester berapa ya? Semester 3 ya, semester 3 gitu. Nah, kalau misalkan memang tidak bisa hadir di program tersebut ya, bahkan ikut kelas lain gitu ya, dan isi presensi terus di hari tersebut gitu ya. Oke, saya dahulu RC ya, semuanya. Yang ada berapa? 33. Nah, coba yang bisa untuk kan ya, menggunakan pocket, silakan isi presensi terlebih dahulu. Nggak perlu dibagikan, nanti saya cek ya. Saya panggil nama saya yang sudah mengisi ya. Oh, sudah. Jadi yang bisa menggunakan barcode yang belum bisa siapa saja. Dia bisa menggunakan pocket. Jelly Kurnia ada. Jelly Kurnia. Jelly ada Jelly. Suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Iya. Kalau 3 kali saya panggil tidak menjawab, kemudian ada di Zoom ini ya, harus tidak hadir ya, keluarkan dari Zoom ya. Jelly ada Jelly. Ada, Bu. Hadir. Kemudian Tia, Ada, Bu. Rasa Rahma Lia, Ada. dan kemudian Sri Murnia, Hadir, Bu. Raisa, Hadir, Bu. Lulu, Hadir, Bu. Lulu ada Lulu, Hadir, Bu. Goji, hadir Bu. Sri, Hadir, Bu. Mas, dari sana aku. Terus gue bilang terus. ya Lulu kenapa Lulu? Bilang rusak loh. Goji ada ya, Putri, itu sudah, Putri Durtul, Hadir, Ibu. Silvina, Hadir, Ibu. Lion, panggilan siapa ini? Hadir Bu. Leon Bu. Leon, Albert, Hadir Bu. yang ini Yunaina ada nggak? Ada, Ibu. Apa? Marsyanda, Tahul, Hadir, Ibu.
Hadir, Bu. Fatir ada. Abdul Rahman Sari ada. Hadir, Bu. Nathanael, Hadir, Bu. Raffi, Hadir, Bu. Berliana, Hadir, Bu. Ima, Hadir, Bu. Farah, Anissa Rafanti, Riantoni. Riantoni ada nggak? Jawab ini. Riantoni ada nggak? Riantoni. Ada, Bu, saya, Bu. Sebenarnya iya. Kalau datang dari satu ini buang waktu gitu ya. Gitu. Gede ada nggak? Hadir, Bu. Syakira, Siva, Nadia. Syakira hadir, Bu. Siva hadir, Bu. Siva ada. Nadia ada nggak? Nadia Fitri. Nadia nggak ada ya? Erikson, Muhammad Zaki. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Putri, Salwa. Salwa hadir, Ibu. Putri ada nggak Putri? Ada. Erwan, Naswa. Hadir, Bu. Naswa, lemes banget ini. Hadir, Ibu. Hadir. Apa? Naswa hadir. Iya, Friska ada nggak Friska? Friska Sihotang. Rizka hadir, Bu. Ramadita, Hadir, Bu. Nabila, Hadir, Bu. Unique, Hadir. Yogi. Yogi ada nggak Yogi? Yogi ada. Terus siapa tadi? Yang belum itu siapa? Rahmat Putra ya. M Gilang. Hadir, Bu. Yogi sudah. Rahmat. Rahmat ada nggak? Hadir, Bu. Hadir. Muhammad Farhan. Hadir, Bu. Yang lain ini nggak ada ya berarti ya. Rahmi. Hadir, Ibu. Oh ada Rahmi. Kemudian Sandra, Divania. Hadir, Bu. Fania hadir, Bu. Berarti yang tidak hadir hanya dua ya. Putri, Molida, ya. Ya itu saja ya. 47, 46. Oke, ada yang dari RB ya? Ada, Bu. RB, siapa saja RB? Tulis aja di chat ya, Mbak ya. Di kolom chat, siapa saja namanya ya. Nanti saya ikut ke ya, gitu ya, untuk presensinya. Baik, Bu. Terima kasih. Kita masuk materi ke-12 ya. Udah lihat slide-nya, materinya. Lihat, Bu. Ya, kalau dengan hari ini kita bahas terkait application of optimization ya. Jadi kalau minggu lalu kita sudah bahas terkait algoritma genetika, gitu ya. Ini masih terkait algoritma inspired learning ya. Ini kita bahas yaitu singkatan dari yang disebut sebagai PSO gitu ya, Physical Swarm Optimization. Jadi ada outline-nya. Pertama kita bahas terkait pendahuluan gitu ya, dari munculnya algoritma PSO ini. Kemudian yang kedua kita bahas terkait algoritma PSO. Kemudian untuk part ketiganya PSO solution update dalam 2 dimensi. Jadi ini nanti kita akan
ya dalam 2 dimensi X dan Y. Kemudian nanti akan ada contoh soal ya dari PSO. Contoh soal optimisasi ya, menyelesaikan dengan algoritma PSO. Nah, PSO sendiri masih gitu ya. Mungkin rekan-rekan lihat gambarnya sebelah kanan, ini gambar apa? Migrasi 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 burung. migrasi burung. Nah, ini adalah kumpulan burung ya. Jadi algoritma PSO. Kalau kemarin minggu lalu kita sudah belajar satu algoritma yang terinspirasi dari teori evolusi gitu ya. Teori evolusi yang disebut sebagai algoritma genetika gitu. Nah, kita akan belajar terkait algoritma yang terinspirasi ya. Dia dari suatu kumpulan burung atau ikan gitu ya. Kumpulan dari ikan disebut sebagai ke swarm optimization, di mana burung-burung tersebut ikan itu dianggap sebagai suatu insektoid. Nah, pada algoritma ini tuh algoritma PSO ini menggunakan suatu pendekatan optimasi ya. Dia menggunakan teknik stokastik populasi, di mana ada lebih dari satu partikel gitu ya, yang menggunakan instruksi. Nah, algoritma PSO yang akan kita pelajari itu yang origin ya, jadi yang dikemukakan di tahun 95. Banyak sekali sudah perkembangannya dari algoritma PSO. Nah, algoritma PSO ditulis ya oleh 2 orang, yaitu Kennedy dan Eberhard ya. Nah, ini 2 paper ya terkait PSO kemudian di tahun 95. Ini kan belum lahir ya, di tahun 95. Kita sedikit ulas terkait optimasi ya. Jadi mungkin rekan-rekan sekarang ya semester ini mengambil mata kuliah optimasi gitu. Nah, masalah optimasi itu apa? Nah, memaksimalkan ya, meminimalkan beberapa fungsi relatif terhadap himpunan tertentu gitu. Seringkali mewakili serangkaian pilihan yang tersedia dalam situasi tertentu. Misalkan minimalisasi fungsi berikut ya. Kita cari apa X dan Y ya yang membuat fungsi ini minimum gitu. Misalkan fungsi objektifnya berikut X kuadrat ditambah Y minus 11 kuadrat ditambah X plus Y kuadrat minus 7 kuadrat. Nah, ini merupakan kontur ya, gambar kontur dari fungsi berikut gitu. Kalau dilihat di sini ada yang warna biru dan ada yang warna merah ya. Artinya kalau yang biru ini dia nilainya rendah, kemudian yang merah ini dia nilainya tinggi karena di sini fungsi minimum. Nah, dari beberapa ya kandidat solusi gitu, atau dari beberapa partikel ini dia menuju konvergen minimum di suatu titik, misalkan titik di sini. Nah, selain melakukan minimisasi ataupun maksimisasi dari suatu fungsi ya, jadi fungsi dari kita belajar optimasi itu biasanya untuk menerapkan ini dari optimasi itu biaya minimal misalkan untuk menghitung berapa digunakan ya atau diperlukan untuk menempuh jarak dari Bandar Lampung ke Serang. Kemudian ada keuntungan maksimal ini biasanya untuk mengetahui profit dari suatu perusahaan. Atau error ya.
Recording in progress. skill ya, kalau model yang paling bagus bukan errornya dia minimal. Kemudian ada desain optimal, ada manajemen optimal, dan variasi. Banyak sekali penerapan dari optimasi. Nah, kita masuk ke dalam materi terkait PSU, kita bahas terlebih dahulu terkait pendahuluannya ya. Jadi terinspirasi dari perilaku sosial burung dan ikan algoritma ini. Dia menggabungkan antara dua pengalaman diri dan pengalaman sosial. Jadi pengoptimalannya dia berbasis populasi. Di dalam PSU itu dia ada base ya, personal base, kemudian ada G-base, yaitu global base. Nah, untuk mendapatkan G-base ini ya, diperoleh dari beberapa personal base. Personal base ini nanti berdasarkan jumlah dari partikelnya. Nah, kalau misalkan rekan-rekan belajar teori algoritma genetika, itu kan dari kumpulan pada evolusi gitu ya, atau N kromosom nanti dipilih kromosom yang terbaik. Jadi ada yang pilih satu solusi terbaik atau best solution itu dari satu kromosom. Jadi ada yang dimatikan gitu ya. Kalau di sini di PSU misalkan rekan-rekan mengenerate dia 20 partikel gitu. 20 partikel. Jadi nanti ada P-base-nya itu ada sejumlah 20. Dari P-base 20 ini dipilih P-base yang terbaik, tetapi menghasilkan 20 partikel yang digunakan. Nah, itu perbedaannya ya dari algoritma genetika dan PSU secara garis besarnya. Amati videonya, kemudian apa yang rekan-rekan dapat simpulkan ya dari video ini. Nggak terlihat kan videonya? Jalan nggak di rekan-rekan tadi? Jalan lihat Bu. Iya. Ini ada yang bisa pendapatnya? Itu ketika masih misalkan yang bagian pada tergolong kiri atau kanan, maka yang belakangnya cuma untuk begitu. Bisa diulangin. Itu kalau menurut saya tuh burung yang di belakang bakal mengikuti burung di depannya, begitu seterusnya. Jadi yang saya depannya ke kiri, yang kiri yang belakangnya lagi gitu. Ya terlihat ini kan itu sempat berbeda. Oke, ya. Ada lagi? Terima kasih Fatir. Katakan Fatir yang belakang mengikuti yang depan. Berarti di situ dikatakan ada leadernya gitu ya? Ya kurang lebih seperti itu. Oke, ada yang bisa pendapat yang lain? Yang lain ada? Mahasiswanya ada 49 nih. Yang lain? Gede mau ada nggak?
Silakan, Mas. Hmm, silakan yang lain. Izin menjawab, Bu. Silakan Jelly. Tadi kan kata Fatir kayak ada leadernya gitu kan. Nah, leadernya itu sebagai navigator juga, yang mana itu bisa diartiin sebagai pencarian solusi optimal dalam ruang pencarian, Bu. Jadi mirip kayak fungsi PSO yang mencari nilai optimal parameter. Oke. Tadi saya Jelly ya. Ya, terima kasih Jelly. Ya, di sini kalau rekan-rekan amatin ya. Nah, ini kan bergeraknya hubungan ya si burung-burung ini ya. Kalau dia gerak ke kanan, ketika dia bergerak antara satu burung dengan burung yang lain itu kan mungkin terjadi tabrakan. Atau jadi tabrakan nggak ketika kumpulan burung tersebut terbang gitu. Enggak pernah jarak antarnya itu di Iya, dia tidak, walaupun dia bergerak ini ya barengan gitu ya, dia berkesinambungan, dia tidak tabrakan ya, tidak tabrakan. Tapi bukan berarti yang paling belakang dia tahu tuh ada leadernya gitu. Ya di sini kan kalau misalkan yang paling depan leader, yang paling belakang ya melihatnya mana yang leader. Nah, inspirasi dari ini ya, dari perilaku dari kumpulan burung ini diadaptasi ya, eh, jadi suatu algoritma optimasi yaitu PSO. Nah, ini asal usulnya. Nah, pada tahun 86 ya, Reynolds ya, dia menggambarkan proses 3 perilaku sederhana. Tadi burung-burung tadi kan dia bergerak secara barengan nih, tapi yang satu burung dan burung yang lain dia tidak terjadi tabrakan. Ada tadi dibilang Fatir jaga jarak gitu ya, ada jarak antara burung satu dan burung. Nah, ada perilaku sederhana ya, yaitu pemisahan di mana misalkan ini burung 1, 2, 3 ya. Nah, burung di sini ketika hampir mendekati ya atau mau bertabrakan dengan burung burung yang di sini gitu, dia mengambil jarak, jadi menghindari kerumunan dari burung yang lain. Ini sama halnya dengan manusia ya. Kalau misalkan kita ngobrol nih, orang lain gitu, kan nggak terlalu dekat ya. Kita tidak kurang nyaman kalau misalkan ngobrolnya itu terlalu dekat. Jadi ada jarak antara dua orang yang berbicara. Nah, itu juga ini ya untuk burung ini ya. Jadi pertama itu ada pemisahan, itu dia menghindari kerumunan teman kawan lokal. Jadi yang terdekat saja yang diperhitungkan atau dikirakan oleh sensor yang warna hijau di sini. Kemudian yang kedua yaitu penjelasan ya. Tadi misalkan arahnya semuanya ke depan gitu ya. Nah, yang hijau dia melihat nih tangga dekatnya atau burung-burung dekatnya, arah geraknya kemana. Itu yang kedua itu penselarasan. Yang ketiga itu adalah kohesi. Kohesi ini mengarahkan untuk bergerak menuju posisi rata-rata ya dari teman kawan. Jadi menuju posisi titiknya tetangga terdekatnya. Yang diperhatikan hanya tetangga terdekatnya. Jadi nggak sampai di yang paling depan gitu ya, atau yang paling paling belakang. Nah, ini 3 perilaku sederhana ya yang digunakan atau yang digunakan untuk mengembangkan algoritma ini di partikel tersebut. Dia hanya melihat ada tetangga terdekatnya tanpa melihat ke depan atau
leadernya siapa gitu. Nah kan sulit nih bagian belakang, misalkan siapa leader yang di belakang, yang paling depan. Hmm. Nah kalau misalkan kita simulasikan dalam suatu komputer ya, ini ada simulasinya. Guru ya, makin banyak. Nah, ini dia bergeraknya seperti yang tadi kita sebutkan. Dia mengikuti nah, dia mengikuti gerak dari arah partikel yang mayoritas gitu ya. Kalau kita simulasikan di dalam suatu komputer. Jadi geraknya seperti yang terinspirasi di alam. Sama halnya dengan ikan ya. Ikan juga seperti ini tadi gerak dari burung, jadi dia tidak ada tabrakan antara ikan satu dengan ikan yang lain. Nah tadi algoritma ini kan dikembangkan oleh 2 orang ya, Jim Kennedy, kemudian dan terus Eberhard ya, Eberhard. Nah, yang Jim ini dia seorang tenaga sosial gitu, tapi dia tertarik di bidang biologi. Nah, kemudian kalau terus Eberhard itu dia seorang peneliti ya, atau dosen di bidang ilmu komputer. Nah, mereka berdua berdiskusi gitu ya. Yang satu mengamati perilaku dari burung dan hewan, kemudian di sini yang Rose Eberhard ini dia dari kondisi atau dari perilaku burung dan hewan tersebut, dia menyatakan dalam suatu algoritma gitu ya, untuk menyelesaikan problem optimasi. Nah ini ilmunya ya, pertama. Nah ini bukunya mungkin akan bisa dibaca, bukunya silahkan dicari. E-booknya sudah banyak tersebar ya di internet. Kemudian film pertama ini yang penemu kedua, Jim Kennedy ya namanya, yang tadi seorang yang tertarik di bidang biologi. Dan masih banyak referensi yang lain, mungkin akan bisa pelajari ini 2 buku yang ditulis oleh penemu dari algoritma. Nah, sekarang misalkan, jadi dengan inspirasi dari alam, nah menurut rekan-rekan ini bagaimana dia tersebut dapat memecahkan masalah optimasi. Saya ada yang bisa kasih pendapatnya. Ada, saya pilih acak. Bagaimana ide tersebut ya dapat diadopsi untuk memecahkan masalah optimasi gitu. Unik sekali. Izin menjawab Bu. Silakan, tapi Kalau menurut saya tadi ini Bu, tadi kan dicontohin 2 burung dulu, terus ditambah lagi 3 burung, 4 burung, lama-kelamaan kan nanti yang sedikit akan mengikuti yang banyak Bu. Jadi makin lama ketika makin banyak dia akan narik yang kelompok-kelompok kecil itu Bu. Jadi lama-lama dia makin banyak dan makin optimal atau makin maksimal gitu Bu. Menurut saya seperti itu Bu.
Oke, tapi tadi terima kasih Raffi. Nah, tadi kita sudah belajar terkait perilaku dari burung dan ini ya, burung ya, ikan gitu ya. Jadi kalau misalkan tiga dasar di sini yang digunakan ya, ini ya, ada tiga perilaku sederhana ini yang digunakan untuk mendapatkan solusi umum. Nah, bagaimana prosesnya gitu ya dari perilaku hewan tadi, perilaku dari burung kemudian bisa memecahkan masalah optimasi. Nah, ini saya kasih suatu ilustrasi gitu ya atau skenario. Nah, mungkin dari sini rekan-rekan bisa memecahkan gitu ya. Nah, bagaimana dari perilaku hewan kemudian dia bisa hmm, dijadikan sebagai algoritma untuk memecahkan masalah optimasi. Nah, PSO mensimulasikan perilaku kawanan burung ya atau ikan. Nah, misalkan skenario berikut untuk burung sedang mencari makanan secara acak di suatu daerah. Ya, hanya ada satu potong makanan di area tersebut. Nah, semua burung tidak tahu di mana makanannya. Dia tidak tahu letak makanannya di mana. Tapi mereka tahu seberapa jauh makanan tersebut dalam setiap interaksi. Gitu. Jadi apa strategi terbaik untuk mencari makanan dari burung tersebut? Nah, ini ada skenario kita adopsi untuk permasalahan optimasi gitu ya. Jadi kita analogikan ruang pencariannya seperti ini. Nah, ini ruang pencariannya. Kemudian burung-burung tersebut, satu partikel tersebut disebar di sini ya. Disebar di sini, kemudian tiap burung dia tahu lokasinya di mana gitu ya. Kemudian nanti kita hitung nilai fitness. Nah, ini yang kita gunakan sama seperti di algoritma genetika ya, kita menggunakan nilai fitness dari setiap masuk ke sini. Ini ya, cara efektif untuk burung-burung tersebut dia mengetahui ya, untuk mencari makanannya. Yaitu dengan mengikuti burung yang paling dekat dengan makanannya. Jadi kan banyak nih burung. Jadi burung yang paling dekat di situ dia yang lain mengikuti burung tersebut. Nah, misalkan kalau kita ilustrasikan gitu ya, ini ada di ruang pencarian X, Y, dan Z ya. Kemudian di sini adalah titik yang paling minimum ya, di maksimum di 0,04 gitu, 0,04. X-nya 0, Y-nya 0, dan Z-nya dia 4. Nah, ini misalkan ada 1, 2, 3, 4 partikel ya. Kita menggunakan sejumlah partikel yang dia membentuk gerombolan ya, yang bergerak di ruang pencariannya. Nah, setiap partikel di ruang pencarian menyesuaikan ya terbangnya menurut pengalaman terbangnya. Jadi setiap partikel ini dia menyimpan memori di mana posisi tertinggi dia. Misalkan ini kasusnya dia sensation ya. Nah, setiap partikel di ruang pencarian menyesuaikan terbangnya menurut pengalaman terbangnya sendiri ya, dan pengalaman terbang partikel lain. Jadi ada dua yang digunakan, pengalaman terbangnya sendiri dan pengalaman terbang partikel lain. Nanti akan diperoleh solusi yang paling optimum ya ini menuju suatu titik konvergen. Kalau ini kasusnya untuk maximisation.
Nah, kita masuk ke dalam algoritma PSU-nya. Jadi kalau swarm itu di sini adalah ada istilah swarm ya, ada kata swarm. Swarm itu merupakan kumpulan dari suatu partikel. Jadi kalau mungkin dari ilustrasi tadi kan dikasih satu, kemudian makin banyak, itu hanya untuk menunjukkan bahwa arah bergeraknya itu mengikuti gerak dari mayoritas gitu ya. Kalau untuk dalam algoritma ini, lalu kita tentukan berapa partikel yang digunakan. Nah, untuk mencari solusi yang paling optimum dalam PSU dibutuhkan banyak partikel gitu ya, karena akan disebar dalam satu ruang solusi. Kalau misalkan ini anggap ini satu ruang solusi gitu. Ini adalah global base-nya gitu, atau ini adalah fungsi minimnya di sini. Nah, kemudian rekan sebar partikelnya ada di ujung sini gitu ya. Masih masuk dalam ruang solusi. Tapi untuk menuju ke sini sangat jauh ya, dia tidak tersebar ya si partikelnya. Ini akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mendapatkan solusi yang paling optimum. Nah, rekan harus sebar partikel tersebut ya secara acak, dan ini kan ada yang mendekati dari solusi yang paling optimum. Tadi ya, pertama kita harus tentukan atau kita inisialisasi ya suatu kumpulan partikel atau disebut sebagai kandidat solusi gitu. Kemudian partikel ini adalah solusi yang potensial. Nah, partikel tersebut ketika dia bergerak dia punya apa? Punya posisi dan punya velocity ya. Punya posisi dan velocity. Jadi kita tuliskan posisi itu sebagai XI ya. Di mana I itu adalah menunjukkan partikelnya, dan ini adalah elemen bilangan real ya, real pangkat N. N ini nanti tergantung dari dimensinya ya. Misalkan dia di N-nya sama dengan 2, berarti X dan Y ya, 2 dimensi. Kalau kita ilustrasikan ini X, kemudian ini Y ya. Kita tambah. Ini ada di sini 2,6. 2,6, berarti 1 itu sama dengan 2 ya. Ini kecil ya. Ini satunya itu sama dengan 2 ya. Dan satu 2-nya itu sama dengan kemudian tadi selain posisi dia punya juga velocity ya, kita lambangkan sebagai PI. Nah, kalau misalkan ini dalam 2 dimensi posisinya ya dinyatakan dalam 2 dimensi, begitu pula untuk velocity-nya sudah di dalam 2 dimensi. Kemudian setiap partikel itu dia punya individual base position. Jadi dia menyimpan base ini atau personal base. Kalau misalkan partikelnya dia ada jumlah partikelnya ada 3 gitu ya, berarti ada P1, ada P2, kemudian ada P3. Ini juga elemen dari bilangan Kemudian kalau ini P besar, itu adalah posisi ya. Posisi P besar, kalau P base ini dia berarti merupakan nilai fungsi ya, yang sudah dimasukkan nilai dari posisinya. Atau nilai yang sudah dimasukkan
position base-nya. P kecil, P base D. Misalkan P1, partikel 1. Ketika dimasukkan ke dalam fungsi objektifnya diperoleh adalah 100 gitu ya. P2-nya ini adalah 20 gitu. P3-nya itu adalah 10. Nah, kasusnya ini adalah kasus maksimisasi. Jadi dipilih nilai fitness yang paling tinggi. Dari sini berarti apa nilai fitnessnya ini ya? Yaitu P1 sudah 105. Nah, setelah itu kan setiap partikel dia punya base position ya, atau P base. Nah, nanti dipilih nilai fitness yang paling tinggi. Nah, ini disebut sebagai ya global base ya, atau dia position global base. Ini adalah si P-nya. Nilai fitness yang paling tinggi. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Kita lanjutkan. Nah, algoritma PS ini dia memerlukan ini ya update dari velocity dan posisi. Kalau misalkan kita di algoritma genetika itu kan ada ini ya, ada crossover, ada mutasi gitu ya, dan selection, ada crossover dan mutasi. Nah, inti persamaan dari algoritma PSO itu ini ya, itu update terkait velocity. Nah, untuk update-nya seperti apa persamaannya ini untuk kasus ini ya, PSO original ya, itu yang kita dikembangkan di tahun 95. Kalau misalkan nanti akan menemukan tuh untuk update posisinya, update ini ya velocity-nya berbeda gitu. Nah, dicek tuh PSO-nya bentuk apa gitu. Nah, untuk persamaan update velocity itu ada inersia, ada kognitif ya, ditambah dengan sosial. Nah, inersia ini apa ya? Ada yang pernah tahu istilah inersia? Kalau kan belajar di fisika, ada inersia. Inersia itu apa inersia? Pernah dengar nggak istilah inersia? Kelembaban. Kelembaman. Oke, ya. Tadi siapa yang menjawab? Fatir ya? Iya. Oke, ya terima kasih. Ya, kelembaman ya. Kelembaman itu apa? Jadi kalau misalkan di sini kan sebagai partikel gitu ya. Yang kita gunakan ini adalah partikel. Jadi kemalasan untuk bergerak gitu. Atau biasanya objek itu kan cenderung, kalau di sini berarti cenderung mempertahankan kecepatan sebelumnya. Makanya untuk persamaan inersianya sebagai berikut. Omega dikalikan dengan PI ya, atau kecepatan K gitu ya. Kemudian ditambah dengan kognitif ya. Kognitif ini berhubungan dengan dirinya sendiri ya. Makanya di sini ada persamaannya untuk kognitif itu dari C1 ini sampai dengan XK. Nah, P base kan berkaitan dengan partikel tersebut atau berkaitan dengan dirinya sendiri. Kemudian ditambah dengan sosial. Sosial ini berhubungan dengan partikel yang lain ya. Jadi ada G base ya, kurang dengan X ini. Nah, ini inti dari persamaan untuk PSO. Nah, kemudian omeganya
kan ini ada omega C1 ya dan C2. Dia nilainya konstan gitu ya. Nilainya dia konstan. Jadi kalau misalkan saya punya partikel saya tulis sebagai A, kemudian kita tahu adalah di base di sini ya, base di sini, P base di sini ya, berarti kan tinggal dikurangkan saja di sini ya, untuk P base dikurang dengan X ya. Ini posisinya, ini posisi ya, kemudian ini untuk posisi si P base-nya. Partikel itu tidak tahu ya nilai tertingginya berapa. Dia itu hanya tahu nilai fitness ya di posisi itu berapa gitu. Nah, ini kan ada nilai konstan dan ada nilai random. Jadi ada konstanta omega C1, kemudian ada C2. Nah, ini nanti bisa ditentukan ya. Kemudian untuk nilai random ya, kenapa ada nilai random? Jadi biar misalkan ada partikel tadi ya, partikel X, kemudian ini adalah G base-nya, global base ya, global base, ini posisi dia, X ya, K, dikasih ke K. Nah, dia dikasih nilai random agar apa mengekspor ya, mengeksplor atau berada di dalam atau berada di dekat G base ya. Jadi agar yang solusi yang diperoleh itu adalah bukan yang paling optimum ya. Jadi solusi yang diperoleh itu solusi yang paling optimum. Kenapa? Misalnya ada nilai random 1, random 2 ya. Ini dikalikan dengan nilai random. Nah, kemudian setelah ada update velocity, kemudian ada update posisi. Nah, pertamanya mudah update posisi ya. Rekan-rekan harus nilai shift-nya ini satu ya. Kemudian ini kan posisi awal ya. Posisi awal ditambah dengan kalau misalkan 2 dimensi berarti X dan Y ya. Posisi saat itu K. Kemudian ini mencari posisi K plus 1 di posisi awal. Posisi 1 K ditambah dengan posisi K plus 1. Tetap ini yang diperoleh di sini. Nah, ini untuk algoritma dari PSO-nya. Pertama, lakukan inisialisasi gerombolan dari ruang solusi ya. Atau inisialisasi kandidat solusi tadi ya. Di dalam suatu ruang solusi, kemudian setelah itu rekan-rekan evaluasi ya. Evaluasi fitness dari setiap partikel ya. Evaluasi. Kemudian yang ketiga, perbarui individual dan global base. Perbarui base individual, itu P base, dan G base-nya. Nah, ini yang digunakan di PSU ya, berbeda dengan di algoritma genetika, ada cross-over, mutasi gitu ya, dan yang lain. Nah, setelah diperbarui P base ya, dan global base, rekan-rekan perbarui velocity dan posisi dari setiap partikelnya. Jadi menggunakan pertemuan ini lah, perbarui kecepatan dan velocity dan posisi. Nah, kalau untuk menghitung P base-nya dan G base-nya, ini tergantung dari fungsinya ya, fungsi objective function yang digunakan. Kemudian yang kelima, ini balik lagi ke langkah yang kedua ya. Lanjut ke langkah yang kedua, evaluasi fitness-nya ya. Kemudian diperbarui individual base ya, individual base dan global base, diperbarui velocity dan posisi, dan diulangi hingga kondisi terminasi. Nah, ini misalkan tadi ya,
velocity dari itu ada inersia ya, ada kognitif. Inersia tadi berkaitan dengan apa? Mempertahankan diri ya, mempertahankan kecepatan sebelumnya, makanya dia menggunakan pika, pika, kemudian yang kedua itu ada kognitif ya, kognitif ini berkaitan dengan dirinya sendiri ya, kemudian ada sosial, sosial ini berarti berhubungan dengan partikel yang lain. Nah, misalkan partikel ini ya, ini ya, ini partikelnya, awalnya inersianya ya, dia kan cenderung mempertahankan kecepatan sebelumnya, supaya dia menggunakan pika dan jadi geraknya dia mungkin ya, yang warna hijau. Kemudian kognitif tadi berkaitan dengan P-base ya, P-base. Nah, ini kognitifnya. Kemudian kalau sosial dia berkaitan dengan P-base. Nah, tapi di sini ini kan vektor ya, velocity itu vektor. Jadi kalau sekarang X atau di sini si K plus satunya ya, plus satunya, kita tinggal jumlahkan ya dari inersia, vektor inersia ini kognitif dan sosial. Karena posisi dari partikel itu ada di sini. X K plus 1 dan P-nya adalah I K plus 1. Nah, misalkan G-base-nya ada di sini. Global base-nya ada di sini. Nah, ini partikel yang lain. Jadi nanti dia akan bergerak menuju ke G-base. Nah, ini contoh kalau untuk dua dimensi ya. Dua dimensi. Ini X-nya, itu current solution-nya ya. Itu ada di 4,2, berarti X-nya 4, Y-nya 2 ya. Kemudian P-base-nya sudah diketahui di 9,1, P-base-nya ada di 5,10. Nah, inersianya pikanya ya, pikanya itu sama dengan min 2 ya, 2,2 untuk inersia, berarti arahnya ke sini ya, karena min 2, X min 2 ini ya, Y-nya dia negatif, X-nya negatif, Y-nya dia positif, berarti arah vektornya ke sini untuk Y-nya. Kemudian kognitif, sekarang kognitif ya, kognitifnya dan sosialnya kita hitung belum memasukkan konstanta dan maupun nilai randomnya ya. Kognitif itu kan berkaitan dengan P-base, jadi sosialnya berkaitan dengan G-base ya. Jadi P-base dikurangi X-nya itu hasilnya di 5,1 ya untuk kognitif. Kemudian untuk G-base-nya itu ada di 1,8. Nah, jadi kita bisa update untuk velocity-nya ya, yaitu K plus 1 itu min 2,2, ini adalah K, kemudian dikali ini sudah masuk ke dalam konstanta tadi ya, nilai C1 dan random ya, random 1 ini sudah masuk ke sini, yaitu 0,8. Kemudian yang di sini adalah hasil dari P-base dikurangi dengan posisi saat K, itu kognitifnya. Kemudian yang di sini juga ini sudah masuk. Oke, ini azan kita sudah sebentar ya.
kita lanjutkan ya. Jadi ini merupakan alfabet kedua ya dengan nilai rendering 2-nya dikalikan dengan sosial itu dikurangi dengan posisi saat spasi tukar. Nah, hasil ini adalah update dari velocity ya. Nah, untuk menentukan C1 dan C2 maupun nilai random gitu, ketika algoritma ini dikembangkan gitu ya, atau baru muncul itu dicoba-coba diperoleh nanti yang paling optimum gimana. Nah, di paper sudah banyak ya, di paper-paper sudah dilakukan kajian gitu, nilai yang paling optimum gitu. Kalau misalkan di sini kan ada omega ya, nilai omeganya dia konstanta ya, omega C1 dan C2. Nah, ini ada di rentang 0,7 ya, sampai dengan 1 ya. Kalau untuk C1-nya bagian inersia itu ada yang 0,4 sampai dengan 1. Nah, untuk rekan-rekan nanti akan saya berikan ya nilai omega C1 dan C2-nya sesuai dengan nilai randomnya. Nah, kalau sudah dilakukan update kecepatan ya atau update velocity ya, kemudian dilakukan update posisi. Update posisi ini mudah ya, tinggal akan jumlahkan posisi iterasi peta ditambah dengan kecepatan atau velocity saat K+1 ya, itu hasil dari update velocity. Nah, ini untuk TSO solution update dalam dua dimensi. Nah, sekarang kasusnya seperti ini. Untuk minimum ya, kasus minimum dari fungsi berikut 3x1 kuadrat min 2x1 x2 ditambah 3x kuadrat 3x2 kuadrat ya dikurang x1 min x2. Ini kalau misalkan di gambarkan ya fungsi dari fungsi x ini bentuk kasus minimum ya. Ini bentuk konturnya. Jadi kita bisa hitung secara manual gitu ya. Di sini untuk penyelesaiannya menggunakan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 partikel ya. Ada 5 partikel. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 partikel. Kemudian setelah itu dihitung ya. Ini seperti X-nya atau X1-nya. Kemudian ini Y1-nya diketahui dari di awal ya. Posisi dan kecepatan velocity awalnya. Nah, setelah itu rekan-rekan tinggal hitung tuh update posisi dan update velocity-nya ya dari setiap partikel gitu dan dihitung nilai P-base-nya kemudian dan G-base-nya ya. Ini berarti iterasi saat 1 ya. Iterasi pertama kemudian ini hasil dari iterasi kedua dan ini saat iterasi sama dengan T ya. Jadi terakhir ini diperoleh solusi yang optimum ya untuk fungsi ini, fungsi minimum berikut. Nah, ini awalnya dari 5 ya, ada 5 partikel disebar gitu ya, secara acak dalam suatu ruang pencarian, kemudian nanti diperoleh nilai yang paling optimum, tapi jumlah partikelnya dia tetap 5 ya, di sini X-nya ada 5. Nah, beda hal rekan-rekan menyelesaikan kasus ini ya, simulasi ya, dengan menggunakan algoritma genetika gitu. Nah, itu kan diperoleh satu individu saja gitu ya, mulai dari satu individu. Nah, kalau ini tetap dia dalam 5 partikel, kalau di sinergi dari 5 partikel. Nah, ini diperoleh nilai base-nya
base-nya, kemudian di sini adalah nilai base-nya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan sebelum masuk ke slide ini ya? Ini pertanyaan. Silakan Fatir. Jadi oh iya itu untuk menghitung yang X ke K+1 itu kan berarti itu X ke K ditambah velocity ke K+1 itu keluar. Di sini tuh ada ini kan jadi matrix-matrix. Nah ini dari sini ke sini X plus 1 Dari X ke 1, posisi ke 1 ke posisi kedua itu udah. oh oke. Dari sini ya Fatir ya, persamaannya sama, kita gunakan ini. Nah ini ya. P-nya kan tadi satu yang di situ V1 X1 itu kan awal, maaf ini X ya, jadi kan di awal. Nah kemudian kalau untuk V2 X2 itu digunakan persamaan ini ya, update velocity. Nah tinggal nanti rekan-rekan kan dikasih nilai omega sama nilai V1 nilai randomnya gitu ya, nilai random 1 dan V2 dan random 2 gitu. Kalau kita sudah punya nilai V1 ya, atau V1 PK, V1 kan tadi I-nya itu kan jumlah partikel, makanya tadi matriksnya ada ini kan ya, ada 5 ya, di sini 2, 3, 4, 5, karena jumlah partikelnya ada 5, jadi ada V1, kemudian V1, 1, 2, 3, 4, 5, K-nya sama dengan 1. Nah, kalau untuk V2 dan X2 itu dia kita update velocity dan position. Jelas sebelum rekan-rekan update velocity dan position kan harus dihitung dulu ya, dihitung nilai fitness ya untuk teman ini. Rekan-rekan harus hitung dulu base positionnya, T base-nya ya, dan G base-nya. Nanti diperoleh ya, diperoleh seperti ini. Nah, kalau 2,2 ini kan berarti X-nya. X ini Y ya. Kan dia dalam bentuk 2 dimensi ya, X dan Y. Jadi nilai X ini nilai Y. Ini diketahui di awal. Nah, begitu pula untuk V-nya kan dia juga kalau ini dalam 2 dimensi berarti V-nya juga dalam 2 dimensi. Berarti ini X dan ini saksi Y. Ya. Ini berarti posisi partikel 1, posisi partikel 2 ya, 3, 4, dan 5. Nah, untuk ke sini, jadi rekan-rekan harus hitung dulu P-base, D-base-nya dulu ya, fungsi fitness, baru bisa update posisi maupun update update velocity. Bisa menjawab, Fatir? GB sama PB seperti itu mungkin seperti itu. Cuman soalnya di saya tuh ada ngobrol di belakang. Jadi Ini untuk PBS dan GBS-nya tadi substitusi satu untuk setiap X satu. iya, kalau P-base iya. Dan kalau G-base itu kan diperoleh dari ini ya, P-base yang paling baik ya. Ini kan fungsinya nih. Ini fungsi objective function kita ya. Jadi ini dimasukkan nilainya untuk X dan tadi ya posisi yang di awal X dan X2 ya. 2, 1, 2 gitu. Nah, ini yang kita gunakan di sini nih. Karena kan udah dikasih tahu nih posisinya dan velocity-nya ya. Nah, terus dihitung satu-satu. Maksudnya setiap partikel dia
posisinya dimasukkan ke dalam fungsi ini ya, fungsi objektifnya ini. Kemudian nanti dipilih mana yang P-base masing-masing, kemudian diperoleh G-base-nya. Itu. Tadi itu slide-nya dulu. Nah, ini ya. Kan sudah punya posisi ketika K ya. KK atau posisi awal gitu ya. Dan velocity awal. Nah, tadi kan sudah ada tuh fungsi objective function-nya kan ditanya minimisasi dari fungsi berikut gitu ya. Peroleh XY-nya berapa, X1, X2-nya gitu kan. Kemudian kalau sudah dimasukkan nilai X-nya ya, nanti diperoleh tuh posisi yang paling P-base dari individu ini kan ya, personal base-nya, position base individunya. Terus diperoleh P-base-nya berapa. Dari fungsi yang paling apa? Nilai fungsi yang paling kecil. Kalau misalkan kalau ini contohnya P1-nya 100, P2-nya 20, P3-nya 10. Untuk kasus yang minimisasi berarti ini untuk pilih ya. Saat nilai 10 ini posisinya ada di mana? Tuh, nanti dijadikan sebagai P-base. Nah, dari setiap partikel-partikel tadi, P-base tadi ya, nanti diperoleh G-base dibandingkan mana yang paling nilai paling minimum ya fungsi siklusnya. Itu dijadikan sebagai G-base-nya. Ya. Ada pertanyaan lain atau masih belum jelas, Fatir? Berarti kalau P-base itu satu, kalau P-base itu udah titik nilainya paling bagus itu apa ya? Gimana? Kalau P-base itu berarti yang personalnya itu yang menghasilkan nilai tertinggi, apa yang tertinggi atau terendah, sementara G-base itu nilainya. Nah, G-base kan global. Ini. Saya balik lagi ke slide ini. P-nya diperhatikan dulu. P-nya ini posisi ya. Kalau ini berarti kan posisi P besar. Jadi setiap masing-masing partikel gitu. Kalau P base di sini, P kecil itu berarti personal base. Personal base ini kan berarti nilai fungsi dari setiap partikel gitu ya. Setiap partikel. Nah, kalau G-base ini dia dari P base ya. P base ini yang kecil ya, P yang kecil itu dipilih yang paling minimum yang mana. Nah, itu dijadikan sebagai G-base-nya. Gitu. Jadi bukan berarti G-base itu adalah posisi gitu ya. Kalau ditulis PG ini position base-nya dari global base itu baru ya. Baru dia posisinya. Tuh. Kalau G itu berarti global itu semua dibandingkan partikel. Kalau personal ya berarti dari satu partikel saja. Ya, Fatir. Nah, ini kan nilai dari fungsinya nanti ya. Kalau misalkan ditulis di sini thickness-nya adalah maksudnya di sini berarti ini adalah P ya. Position dari global base. Kalau ini disebut sebagai X-nya, jadi ini adalah Y-nya. Itu dengan nilai thickness-nya adalah 0,25. Ini nilai paling minimum. Oke, masih ada pertanyaan? Masih kurang jelas? Nanti coba rekan-rekan ya. Coba jadi kan kita ini masih bertemu 12 ya. 12 nanti rekan-rekan belajar terkait N koloni. 14 itu adalah ya 14 itu proses organizing map ya. Clustering, metode clustering. Kemudian 15 itu kalian belajar computer vision ya. Pengenalan computer vision. Nah, kita kuliah sampai 15 ya. 16-nya UAS kan ya. 16 UAS. Jadi tidak jadi ada presentasi di pertemuan 15. Nanti saya berikan
eee, studi kasus gitu ya, saya berikan beberapa soal dari beberapa diselesaikan dengan algoritma yang sudah dipelajari ya, sama semua kasusnya. Nanti rekan-rekan buat video, selain itu, lakukan tracing manual ya. Jadi karena kan ujian kita nanti di UAS itu kan, eee, ujian paper base ya. Jadi rekan-rekan latihan, kalau misalkan nanti saya ganti nih fungsinya di sini, saya ganti fungsinya, kemudian kalau kasusnya maksimum, maka saya ganti seperti itu ya. Nah, selesaikan dengan algoritma PSO. Nah, itu di tracing manual masing-masing. Nah, untuk rekan-rekan bisa coba dari fungsi yang sudah ada di slide ya, yang di slide kuliah. Betul. Ada pertanyaan lain? Ada? Oke. Nah, ini kan tadi kita belajar PSO ya, dia basisnya atau terinspirasinya dari hewan gitu ya, dari hewan yang dianggap sebagai kumpulan hewan ya dari partikel. Nah, ini di tahun 2000, nanti teman bisa lihat ya di sini tahun 2000 berapa ya? Tahun 2000, 5 tahun yang lalu ya sekitar video ini. Di tahun 2015 itu sudah dibilang oleh ilmunya ya, ilmu dari PSO, kembangkan dia sesuai dengan terinspirasinya dari eee, human gitu ya, dari human. Ini salah satunya ini salah satunya saya jalankan ya. Ini di tahun 2014 itu ada namanya Human Swarm ya, penemunya, menyebutkan karena kalau PSO itu tadi problemnya, dibutuhkan banyak banyak partikel ya untuk mendapatkan solusi paling optimum. Nah, ini, untuk yang Swarm AI ya, jadi dia berdasarkan human ya, saya masuk ke sini. Nah, kalau kalau misalkan kita berdasarkan polling itu kan, kurang menggambarkan ya secara keseluruhan ya, hasil dari mana yang ini nih, dengan menggunakan algoritma, PSO ya, yang Human Swarm ini, jadi setiap orang itu dia punya dianggap sebagai, magnet gitu ya, jadi bisa saling mempengaruhi antar orang lain gitu ya. Nah, kalau misalkan kita polling nih mana media yang paling, eee, percaya gitu ya, media yang paling terpercaya. Nah, kalau polling itu kurang menggambarkan kejadian sebenarnya gitu ya, kondisi sebenarnya. Nah, ini dengan menggunakan, Human Swarm ya, algoritma Human Swarm itu, jadi setiap orang itu dianggap sebagai magnet yang dia saling mempengaruhi dengan orang lain gitu. Percayalah New York Times ya, dia sebagai, media yang paling trusted nih, dipercaya oleh, orang di Amerika. Nah, kan bisa cari, eee, algoritma yang baru ya dari pengembangan dari PSO ya, PSO sekarang ada sudah di tahap kita gitu ya. Ada yang dengan, 2019 ya, saya pernah baca paper tahun 2019-20 itu dia juga berdasarkan human ya, human, tapi secara psikologi, jadi psikologi manusia ya, dimasukkan ke dalam, update velocity tadi. Kalau tadi di sini kan untuk mencari di base-nya itu kan dari suatu fungsi gitu ya, fungsi min. Kalau misalkan
diterapkan algoritma tersebut ke dalam suatu robot, itu kan dia tidak ada fungsi minimum maupun maksimumnya ya. Jadi dimasukkan perilaku psikologi dari manusia ya, banyak aspeknya gitu, kemudian dimasukkan ke dalam persamaan update velocity. Ini banyak ya di internet terkait pengembangan dari metode SOE. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini ya. Dan hari ini, ada pertanyaan, silakan. 49, 4 Jadi yang dari RB sudah nulis di kolom chat belum? Oke, nah ini sama Udah, ya, sama yang dikirim oleh Mas Wahyu ya, 3 orang. Iya Bu, sama. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada mungkin saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Kemudian tugasnya nanti jadi satu ya, jadi pertemuan kemarin pertemuan 10, 11, 12, 13 ya. Jadi satu saja, jadi tugas yang saya berikan kurang satu saja. Jadi tugas. Oke, kalau tidak ada saya cukupkan ya untuk bulan hari ini. Terima kasih banyak. Selamat sore gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Recording stopped. Terima kasih, Bu. Sama-sama.